Begini cara Jokowi jawab sindiran CKS lika-liku kehidupan politik antara CKS dan Istana rupanya masih terus berlanjut. Saya rasa para penggawa SBY akan bingung kalau ditanya apakah peninggalan SBY yang paling penting untuk kemajuan bangsa ini, ataupun kalau ada, jika diversus dengan masa pemerintah Jokowi, tentu saja akan jauh alias jomplang. Sekali lagi, ini bukan soal benci terhadap mantan pemimpin kita, tetapi ini soal pelajaran yang harus diambil dari masa lalu yang memang penting untuk mengubah masa depan Indonesia. Nah, saya harus berkata jujur, SBY ini tidak mampu mewujudkan apa yang menjadi kehendak rakyat selama ini. Makanya sekarang Jokowi yang harus turun tangan. Nah, ngapain saja SBY selama 10 tahun memimpin Indonesia? Apakah hanya sibuk bikin album lagu? Nah, masa ya lagi-lagi harus Jokowi, lagi-lagi semua ini harus Jokowi, apa-apa harus Jokowi. Kenapa semuanya ini harus Jokowi? Dan Pak Jokowi juga akan selalu lebih baik dari Pak SBY sampai hari ini dan sampai kapanpun. Karena ya apa yang prestasi yang dilakukan oleh SBY apa gitu. Dan kalau saya ngelihat Demokrat itu kita tuh jadi otomatis membandingkan dengan era SBY gitu. Kalau ada orang Demokrat mempertanyakan, mengkritik, itu kita otomatis melihat zaman SBY itu jadi hambalan, korupsi. Skenario politik yang semakin lebar serta telah melibatkan banyak orang tentu pantas untuk kita pantengi. Saya anggap pertikaian politik itu sebagai bonus kepada mereka yang suka nongkrong di warung kopi. Ya setidaknya kita ada bahas diskusi lah, gak bahas covid mulu namun pura tentang politik. Jadi gini bermula dari isu kudeta yang menghembuskan oleh AHY dan jajaran pengurus di Partai Demokrat. Suasana gaduh antara Istana dan CKS pun dimulai. Sebenarnya kasus ini bila dicermati hanya melibatkan dua tokoh yakni AHY dan Muldoko. Namun semakin kesini isu kudeta AHY malah semakin mencibir banyak pihak termasuk Pak Jokowi itu sendiri. AHY menuding bahwa Istana mengapu gerak Muldoko untuk mengkudeta AHY melalui kongres luar biasa. Dalam rangka mencari kebenaran dan pembelaan, bersuratlah AHY kepada sang empunya kuasa. Namun sungguh apes nasib AHY, suratnya tak dibalas dan Istana mengoper balik pola panas dengan umpan lambung ke internal Partai Demokrat. Sontak seisi tongkrongan warung kopi tertawa berbahak-bahak. Wah paralu ini pak, masa surat AHY gak dibalasi, bapaknya marah bisa nambah urusan. Tak terima sang ketum diperlakukan demikian, para petinggi dan pengurus Partai Demokrat malah terus menyerang Istana dan orang-orang di sekitar Presiden Joko Widodo. Umpan lambang yang diberikan Istana kepada diolah internal Demokrat untuk mengatur sebuah skema serangan balik. Setidaknya ada dua upaya yang dilakukan CKS untuk memberangus Istana. Yang pertama dengan menyerang Gibran dengan isu bahwa sang anak akan dipersiapkan maju di Pilgub DKI, dan kedua menggunakan SBY sebagai instrumen sekarang. Salah satu anggota DPR RI yang berasal dari Partai Demokrat menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal. Irwan mengatakan bahwa Istana memiliki tujuan serius terhadap penundaan pembahasan UU Pemilu. Mengutip laman republik.com.id, Irwan mengatakan, mengapa sejak Presiden Jokowi statement menolak kemudian dibarengi partai koalisi pemerintah semuanya balik badan. Ya memang benar sikap Istana tegas untuk menolak serta pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu. Sikap yang ditunjukkan oleh Presiden pun memiliki imbas yang luar biasa. Partai-partai koalisi yang tadinya ingin membahas UU Pemilu malah mengurangi niatnya. Alhasil kesempatan ini dijadikan PD untuk menebar spekulasi kepada Gibran memberangkatkan Gibran dari Solo ke Jakarta pada tahun 2022 tentang masih terlalu dini.